Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk merayakan hari kemerdekaan kita yang ke-76. Untuk kedua kalinya kita merayakan hari kemerdekaan kita dalam suasana pandemi. Di tengah banyaknya korban-korban yang berjatuhan karena virus corona atau Delta varian, dan tidak sedikit yang tidak mampu bertahan, menghembuskan nafas terakhir menghadap Ilahi. Kita semua berduka dan berdoa untuk semua mereka. Semoga Tuhan menolong kita untuk keluar dari pandemi yang setengah melumpuhkan kita. Baik kalau kita melihatnya dari sisi ekonomi, pendidikan, penegakan hukum, demokrasi, dan sebagainya. Tema peringatan Hari Kemerdekaan kita kali ini adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Tema ini menekankan bahwa sebagai bangsa, kita adalah bangsa yang mampu tegak meski dihadapkan pada tantangan yang maha berat, yaitu pandemi COVID-19. Kita punya resiliensi, kita punya ketangguhan. Kita tentu terpukul, tapi kita tetap berjalan dengan kepala tegak. Mengelola 270 juta jiwa manusia tidaklah mudah, apalagi di negara yang sangat luas, seluas Eropa atau Amerika Serikat. Perjuangan kita mendapatkan vaksin tidak mudah karena dihambat oleh vaksin nasionalisme yang dipraktikkan oleh negara-negara maju. Kami berusaha mencari vaksin di negara akreditasi kami, tetapi Menlu Retno Marsudi mengatakan kami boleh berusaha mendapatkan vaksin karena memang membutuhkan lebih banyak lagi vaksin, tapi kami diminta untuk tidak mengemis. Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang punya harga diri. Meski lambat, Indonesia akan mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi secara mandiri. Saya bangga dengan sikap yang ditunjukkan oleh Menlu Retno Marsudi, dan saya harap semua kita di sini juga merasa bangga. We are a great nation. Kita adalah bangsa yang besar, bukan bangsa kacung dan bukan bangsa pengemis. Saudara-saudara, dunia ini sedang ditandai oleh ketidakadilan dan kemunafikan. Ketika kita menghadapi pandemi COVID-19, semua negara bicara mengenai kebersamaan menghadapi pandemi ini. WHO dan semua negara di dunia mengatakan bahwa no one should be left behind. Tetapi apa yang terjadi? Banyak negara, terutama di Afrika, yang masih belum mendapatkan vaksin, atau hanya sedikit sekali yang mendapatkan vaksin. Negara-negara maju, the developed countries, menguasai semua vaksin. Dan kita hanya kebagian sisa-sisa setelah mereka semua mengamankan kebutuhan vaksin mereka. Mereka juga tidak peduli apakah negara-negara kecil di Afrika dapat vaksin atau tidak. Jeffrey Sachs, pemenang hadiah Nobel Ekonomi, mengatakan bahwa G20 itu sebagai potret ketidakadilan. Kenapa tidak ada perwakilan Afrika di sana? Kenapa G20 tidak diubah menjadi G21, di mana ada satu kursi untuk Afrika? G20 punya anggota yang namanya Uni Eropa, tetapi African Union tidak diwakili. Sementara African Union itu mewakili 1,4 miliar manusia. Lalu dia bilang, ada negara yang mengesahkan anggaran 7 triliun US dollars, menghabiskan semua anggaran yang 7 triliun US dollars tersebut, dan tidak peduli dengan nasib negara-negara yang tidak mampu mendapatkan vaksin. Jeffrey Sachs juga bilang bahwa ada 3 orang super rich
Jeff Bezos dan Elon Musk yang punya satelit atau roket pribadi dan terbang ke ruang angkasa. Secara sinis, Jeffrey Sah bilang, biarlah mereka terbang dan tinggal di ruang angkasa, tetapi meninggalkan uang mereka di bumi untuk kemaslahatan rakyat banyak. Mereka itu super rich. Mereka hanya butuh uang $1 miliar untuk hidup mewah berlebihan. Dan sisa uang mereka yang triliunan rupiah itu bisa digunakan untuk membantu negara-negara miskin menanggulangi pandemi. Itu mulut Jeffrey Sah, bukan mulut Cornelius Lewis. Apa yang dikatakan Jeffrey Sah adalah bahwa dunia ini, terutama negara-negara maju, penuh dengan kemunafikan, hipokrisi. Oleh sebab itu, kita mesti tangguh, kita mesti berdiri tegak dan bekerja keras. Kita tidak akan kalah dan tidak akan dikalahkan. Apakah kita tidak ingat perjuangan kita merebut kemerdekaan kita? Kita hanya dengan senjata modal bambu runcing dan semangat bisa mengalahkan penjajah yang dikjaya dalam persenjataannya. Saudara-saudara, tapi kita tidak boleh hanya sekedar bertahan. Kita harus tumbuh sesuai dengan tema peringatan Hari Kemerdekaan ini. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kita perlu membangun negeri. Kita harus meningkatkan kemajuan ekonomi kita. Kita harus meningkatkan kualitas pendidikan kita. Kita harus meningkatkan pelayanan kesehatan kita. Dan kita harus memperkuat kemajemukan bangsa. Indonesia bukan milik satu golongan, bukan milik satu suku, atau agama, atau aliran politik tertentu. Indonesia adalah rumah kita bersama. Indonesia sebagai bangsa bisa dikatakan sebagai nation in the making. Buat saya, sebuah nation itu harus menjadi rumah yang berkemajuan, berkemakmuran, dan berkeadilan. Hal itu belum semua kita capai. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup dalam kemiskinan, tidak bisa sekolah, tidak mampu mendapatkan pelayanan kesehatan. 76 tahun merdeka bukan waktu yang pendek. Dan kita seharusnya sudah bisa memenuhi semua kebutuhan pokok rakyat kita. Tapi faktanya, belum semua cita-cita kemerdekaan kita sudah kita capai. Kekayaan negara kita banyak yang dikorupsi oleh orang-orang yang tidak punya hati. Orang-orang yang tamak harta. Orang-orang yang tidak punya sense of solidarity and empathy. Saya setuju dengan Benedict Anderson, Indonesianist dari Cornell University, yang mengatakan bahwa Indonesia adalah proyek yang belum selesai. Di pundak kita, di pundak saudara-saudara, tugas menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Saudara-saudara, pemerintah sudah melakukan banyak hal. Presiden Jokowi memberikan perhatian ekstra buat perluasan infrastruktur, research and development, kesehatan publik, dan persatuan bangsa. Tapi Indonesia tak bisa bangkit hanya di tangan pemerintah. Indonesia membutuhkan pikiran dan keringat saudara-saudara. Indonesia butuh champions. Champions yang bersedia melakukan hal-hal yang kecil, tapi berarti buat bangsa. Saya ingat dulu ada seorang perempuan bernama Butet Manuro yang bersedia hidup bersama suku anak dalam, suku Kubu di hutan-hutan Jambi. Apa yang dia lakukan? Dia mengajari anak-anak di sana membaca dan menulis dengan fasilitas sangat terbatas. Dia akhirnya mendapatkan publikasi nasional dan langsung mendapatkan banyak bantuan. Dia bisa meningkatkan kualitas pendidikan buat anak-anak suku dalam itu. Butet adalah seorang champion yang bersedia menyumbangkan pikiran dan waktunya hidup di hutan untuk mendidik anak-anak yang tidak punya akses terhadap pendidikan.
Butet bisa bekerja di Jakarta dan mendapatkan gaji yang lumayan, tetapi dia memilih jalan yang tidak biasa. Ada lagi champion yang lain, yaitu Sururi, di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Dia bukan orang berada, tapi dia menggeluti media sosial. Dia punya ide menyediakan buku bacaan untuk anak-anak di kampungnya, karena dia lihat tidak ada buku-buku tersedia di sana. Lalu dia tersambung dengan seorang sastrawan muda, Nirwan Atsuka. Nirwan memberinya sekitar 46 buku, dan dengan modal 46 buku, Sururi berkeliling desanya meminjamkan buku kepada anak-anak di desanya. Kegiatan Sururi ditangkap oleh publik, lalu dia mendapatkan sumbangan banyak sekali buku, ribuan buku, dan dengan modal itu dia mampu memenuhi kehausan akan buku bacaan. Bukan saja anak-anak sekolah, tapi orang dewasa. Dia bilang, saya ini bukan orang pintar, tapi saya mau anak-anak menjadi orang yang pintar. Sururi juga seorang champion. Mereka adalah lilin-lilin kecil yang memberi harapan bahwa di ujung terowongan sana ada seberkas cahaya. Saudara-saudara juga bisa jadi champions. Saudara punya segalanya, punya pendidikan, punya uang, punya pengalaman. Pokoknya saudara-saudara adalah orang-orang yang beruntung hidup di Norwegia. Do something for the nation. Pay your due. Saya ketika lulus Fakultas Hukum UI langsung bekerja di LBH, memberikan bantuan hukum gratis buat rakyat tidak mampu. Saya memberikan waktu saya selama 18 tahun bekerja di LBH. Sementara kawan-kawan saya bekerja di law firm dan perusahaan konglomerat dan menjadi kaya. Saya hidup dengan gaji pas-pasan. Saya tidak menyesal. Walau gaji saya kecil, tetapi saya senang ketika saya dikirimin standar pisang ke rumah sebagai ucapan terima kasih penduduk yang saya bela. Saya senang ketika saya dikirimin beberapa ekor ikan mas ke rumah karena saya membebaskan seorang miskin yang tidak mampu dari kantor polisi. 18 tahun saya bekerja tanpa kemewahan. I paid my due. Dan kalian juga mesti melakukan hal yang sama. You have to pay yours. Saudara-saudara, izinkan saya bercerita tentang dua orang Indonesia di Norwegia yang potensial menjadi champions. Pertama adalah Arswendi. Arswendi bisa datang ke depan sebentar. Arswendi Putra Minangkabau yang sedang mempersiapkan proyek energy shifting atau green energy di Sumatera Barat. Arswendi ingin mengkonversi sampah untuk jadi energi seperti yang dilakukan di Norwegia. Dia mulai dengan Kota Padang sebagai pilot project. Dia akan minta anak-anak sekolah mengumpulkan sampah plastik dan yang lain-lain dan membawa sampah dari rumahnya ke sekolah, kemudian di pick up untuk diproses. Dan proses itu bisa menghasilkan energi, bisa menghasilkan biomass dan sebagainya. Bayangkan kalau kebutuhan listrik Kota Padang bisa dipenuhi oleh proyek waste to energy yang sedang dipersiapkan ini. Bayangkan kalau semua bus kota dan angkutan umum lainnya bisa dipasok oleh energi yang dihasilkan oleh sampah. Kalau Padang sukses, maka proyek ini akan dikembangkan di tingkat provinsi. Dan kalau Provinsi Sumatera Barat sukses, maka proyek ini akan jadi model buat provinsi lainnya. Kalau proyek ini berhasil, maka Arswendi sudah sangat membantu kita dalam mengurangi emisi dan memenuhi kewajiban kita berdasarkan Paris Agreement. Arswendi akan jadi champions. Jadi belum jadi champion Arswendi, baru akan jadi champions. You still have time.
Apakah dia akan berhasil? Doa kita agar dia berhasil. Tapi niat dia melakukan hal itu harus mendapatkan apresiasi dari kita semua. Saudara-saudara, ada satu lagi yang juga punya potensi untuk jadi champions. Saya senang dia hadir di sini. Siapa dia? Dia adalah Ika Permatasari. Saya bisa undang Ika untuk datang ke depan. Saya baru kenal Ika Permatasari beberapa waktu yang lalu. Ketika saya melihat video yang menceritakan kesibukannya membersihkan plastik dari laut Norwegia bagian utara. Dia hidup di kapal bersama suaminya, Oyvind. Lalu saya menulis email kepada Ika dan mengundangnya untuk datang ke kedutaan. Di situ kami berdiskusi tentang apa yang dia lakukan dan mengapa dia tidak melakukan itu di Indonesia. Bukankah lautan Indonesia penuh dengan sampah plastik? Ika bilang dia sedang merencanakan proyek pembersihan sampah plastik laut di laut Indonesia bagian timur dan sedang menggodok proyek itu. Saya diberikan konsep note, ya, proyek itu dan saya sangat tertarik dengan proyek itu. Tapi Ika Permatasari butuh dana yang besar karena harus membeli sejumlah kapal. Dan kalaupun dia mendapatkan kapal-kapal yang akan dipakai untuk operasi pembersihan sampah, belum tentu semua sampah plastik akan bisa dibersihkan. Tetapi, ini adalah hal yang mesti dilakukan. You have to start from small. You have to dream big, but to achieve the big dream, you have to start from small. George Soros, yang kebetulan saya kenal, mengenalkan saya dengan seorang Polandia yang sangat sederhana, yang kerjanya hanya membuat koran lokal stensilan setiap hari menghadapi pemerintahan komunis yang otoriter pada waktu itu. Orang Polandia itu tidak mimpi yang besar-besar, tapi dia bisa berhasil membangunkan kesadaran rakyat mengenai ketidakadilan, membangkitkan keberanian rakyat melawan kezoliman. Pemerintah Polandia tumbang dan digantikan oleh Lech Wałęsa. Dan anak muda Polandia itu diam-diam bersyukur bahwa apa yang dia lakukan telah ikut mengubah Polandia. Ika Permatasari juga bisa jadi champions. Dia bisa bekerja di perusahaan IT karena itulah keahliannya. Untuk apa bersusah payah memungut plastik dari laut? Di sini kuncinya. You have to show you are different. You have courage. Saya lantas ingat puisinya Robert Frost yang bunyinya seperti ini. Two roads diverge in the wood, and I look the one less traveled by, and that has made all the difference. Terjemahannya seperti ini. Dua jalan bercabang di hutan, dan aku mengambil jalan yang jarang dilalui. Dan itulah yang membuat perbedaan. Saudara-saudara, Butet dan Sururi telah memilih jalan yang jarang dilewati. Dan itulah yang membuat mereka berbeda dari orang-orang biasa. Arswendi dan Ika Permatasari juga bisa mengambil jalan yang jarang dilalui. Kalau kalian melakukan itu, kalian akan menjadi orang-orang yang punya tempat dalam sejarah dan di hati rakyat. Kalian akan menjadi inspirasi dan bangsa ini tidak akan pernah kalah dan tumbang kalau selalu ada orang-orang yang memberikan inspirasi. Keadaan orang-orang seperti kalianlah yang akan membuat bangsa ini tumbuh. Saudara-saudara, tidak semua orang mau memilih jalan yang jarang dilewati dengan berbagai alasan.
Dan itu tidak bisa dipaksakan. It is a matter of calling. It is a matter of willingness. Buat mereka yang tidak mau, saya hanya ingin sampaikan, bantulah mereka yang mau bekerja untuk bangsa. Jangan hambat mereka. Jalankan kewajiban kalian. Bayar pajak dan sisihkan uang kalian untuk membantu semua kerja idealistis yang mulia seperti yang dilakukan oleh Butet, Sururi, Arswendi, dan Ika kalau mereka melakukan itu. Saya selalu katakan, kalian tidak akan miskin kalau menyumbang 1.000 NOK setiap bulan. Kalian pun tidak akan menjadi kaya kalau tidak mau menyumbang 1.000 NOK setiap bulan untuk membantu hal-hal yang dikerjakan oleh Butet, Sururi, Arswendi, dan Ika Permatasari. Saudara-saudara, inilah sekedar refleksi tentang kemerdekaan kita, terutama dalam zaman pandemik. Semoga saudara-saudara tetap semangat dan tidak berhenti bekerja dan berdoa, dan tidak pernah lelah dalam mencintai tanah air kita, Indonesia. Saudara-saudara, saya dan sekeluarga sudah 3,5 tahun di Indonesia. Saya tidak tahu kapan saya akan mendapat surat panggilan untuk pulang. Dan bisa jadi ini adalah perayaan kemerdekaan Indonesia yang terakhir yang saya dan keluarga hadiri di sini. Saya mengucapkan terima kasih atas semua kerjasama dan dukungan saudara-saudara. Kalian adalah bagian dari hidup kami. Kalian akan selalu berada dalam hati kami. Izinkan saya menutup pidato ini dengan sebuah pantun yang saya dapatkan dari postingan di Facebook dari seorang kawan. Ini bunyi pantunnya. Indah tembang O Ina Nikeke, lagu daerah dari Minahasa. Dari Sabang sampai Merauke, mari berkhidmat buat Indonesia. Demikianlah sambutan singkat saya. Terima kasih atas kesabaran saudara-saudara mendengarkan pidato ini. Merdeka! Merdeka! Merdeka!